Bab 497 Pengakuan untuk seorang jenius. Ratusan cahaya bintang mulai berkumpul menjadi bola cahaya putih yang sangat besar. Auranya terlihat sangat agung dan para kaisar tahu benar kekuatan mengerikan macam apa ini. Di dalam lautan bintang kaisar bintang hampir mustahil untuk dilawan. Bahkan binatang suci legendaris tidak akan berani bertarung di lautan bintang. Dao yang digunakan Kaisar Bintang adalah meminjam energi dari ratusan bintang. Karena itulah pada zamannya dia hampir mustahil untuk ditandingi dan dikatakan sebagai pemilik Dao yang paling kuat. Kaisar Darah dengan cemas berteriak, "Tuan, jika Anda bermaksud untuk menunggunya selesai maka lebih baik segera hentikan dia." Hasrat bermaksud untuk menggunakan Dao Langit Berbintang. Kekuatan penghancur dari energi bintang bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Lawanmu adalah kami. Jiasi muncul di depan Kaisar Darah dan pedang jiwanya yang besar menamparkan Kaisar Darah dengan sangat keras. Tubuh Kaisar Darah terhempas dan naga api merah yang tercipta dari api suci milik Caoyan melahapnya. Namun bola hitam dan darah yang dikendalikan Kaisar Darah masih mampu melindunginya. Walaupun sulit untuk berhadapan dengan kedua orang ini tetapi dia masih sanggup untuk bertahan menunggu Jiang Kaifeng membantunya. Ho! Jadi kekuatan yang agung ini berasal dari energi bintang yang berkumpul menjadi satu. Luar biasa. Dewa ini sangat kagum dengan orang yang mampu memiliki Dao yang agung ini. Orang itu layak untuk disebut sebagai jenius yang sesungguhnya, kata Jiang Kaifeng dengan penuh kekaguman. Jiang Kaifeng semakin iri dengan orang-orang dari dimensi ini. Sayangnya mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Parahnya mereka membagi prinsip dunia menjadi beberapa bagian. Jika terdapat satu orang penguasa yang menjadi pemilik sah prinsip dunia, maka orang itu akan menjadi dewa yang sebenarnya. Terlebih jika orang itu adalah sosok yang disebut sebagai Kaisar Bintang. Jiang Kaifeng tidak akan mampu melawannya di tingkatan yang sama namun sayangnya Kaisar Bintang sudah mati dan hanya meninggalkan warisannya kepada gadis kecil. Baiklah. Untuk menghargai sosok dari Kaisar Bintang sebagai orang yang jenius, tunjukkan kemampuan terakhirnya. Aku tidak akan lari dan akan menghancurkannya dengan kekuatanku, teriak Jiang Kaifeng dengan sangat tegas. Su Qing tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Jika ayahku mendengar hal ini dia pasti sangat senang mendengar pengakuan orang kuat sepertimu. Tapi wilayah leluhur adalah tempat di mana ayahku lindungi sejak dulu. Karena jalan kita berseberangan maka hanya ada salah satu dari kita yang akan hidup. Maka keluarkan semuanya dan jangan tahan apapun. Dewa ini akan menunggumu sampai selesai," teriak Jiang Kaifeng dengan tegas. Kaisar Darah hanya bisa menggelengkan kepalanya dan harus dia akui walaupun ras mayat ini sangat biadab tetapi dia juga seorang kultivator. Selama dia menemukan sesuatu yang dia hargai atau lawan yang layak, maka mereka akan mengeluarkan semuanya demi mengalahkan lawannya. Sekarang dia hanya bisa menahan Jiasi dan Caoyan sebelum semuanya selesai. Gumpalan cahaya bintang mulai berdengung dan seolah akan meledak. Caoyan dan Jiasi yang melihat aura menakutkan ini saling memandang dan mundur meninggalkan Kaisar Darah. Mereka tahu bahwa ledakan ini akan memiliki jangkauan yang sangat luas dan jika mereka terkena maka hidup mereka akan dalam bahaya. Kaisar Darah juga merasa ketakutan dan segera turun kembali ke wilayah leluhur. Tidak peduli apapun yang terjadi dia tidak bisa terlibat dalam hal yang gila ini. Episode sebelumnya. Bab 496 Kebenaran Kaisar Hasrat Su Qing. Episode berikutnya. Bab 498 Ledakan Bintang. Kaisar Perang. Bab 498 Ledakan Bintang.
Jia Si dan Cao Yan kembali ke bawah untuk menjaga Xiao Yuan. Di sana ras monster sudah berjaga dari ras iblis yang merupakan bawahan dari Kaisar Darah. Tian Du dan para tetua sekte juga tidak bergerak dari tempatnya dan fokus mereka saat ini hanya untuk melindungi Xiao Yuan. Lei Yunting, Kai Lin, Qin Yue, Tao Lingwan dan Jia Yi juga berada di bawah. Saat ini mereka cukup khawatir dengan apa yang sedang Xiao Yuan lakukan. Sudah beberapa hari Xiao Yuan melakukan pembaptisan dan seiring berjalannya waktu kultivasinya terus melonjak ke tingkat Sein. Namun pembaptisan surga yang sebenarnya akan terjadi ketika Xiao Yuan mendapatkan gelar kaisar. Namun dilihat dari tingkatnya yang terus melompat, bahaya yang akan dihadapi Xiao Yuan akan jauh lebih berat dan mungkin mengancam nyawanya. Cao Yan meminta Jia Si untuk tetap tinggal, sedangkan dia akan membebaskan semua binatang suci yang disegel oleh paku Jiang Kai Feng. Duan Rong yang melihat kedatangan Jia Si segera terbang ke arahnya. Orang tua ini telah melihat kaisar bayangan jiwa. Jia Si mengangkat tangannya dan bersandar di pohon. Dia cukup kelelahan dan banyak luka di sekujur tubuhnya. Walaupun lukanya tidak terlalu berbahaya tapi tenaganya hampir habis mengingat sudah berhari-hari dia bertarung dengan Kaisar Darah. Jia Si menarik aura dunia menggunakan kekuatan prinsip untuk mengisi kembali sumber ki miliknya. Untungnya dia tidak berhadapan langsung dengan Jiang Kai Feng. Jika tidak mungkin dalam beberapa serangan dia akan mati. Tuan, bagaimana situasi pertarungan saat ini? Apakah Kaisar Darah sekuat itu sampai membuat keempat binatang suci dan 3 kaisar bergerak bersama? Tanya Duan Rong dengan hormat. Kaisar Darah tidak sekuat itu. Walaupun aku tidak yakin akan menang jika pertarungan 1 lawan 1, tapi dia tidak akan memiliki momentum sekuat ini. Seorang musuh yang berasal dari dimensi lain. Dia memiliki kekuatan yang berada di atas Kaisar bergelar. Sekarang Kaisar Hasrat sedang menahannya dengan teknik yang dia warisi dari Kaisar Bintang. Tapi aku tidak yakin apakah itu cukup membunuhnya atau tidak. Jia Si melanjutkan. Sekarang dengarkan perintahku. Pergilah dan temui para komandan Kaisar dan katakan yang sebenarnya. Kita akan bertarung sampai mati dan mempertahankan wilayah leluhur. Jika Kaisar Hasrat kalah maka kita harus segera membantunya. Sampaikan juga bahwa Kaisar Darah adalah seorang pengkhianat yang menjual wilayah leluhur untuk musuh asing. Kata Jia Si dengan tegas. Baik. Duan Rong tidak menyangka bahwa situasinya saat ini sangat berbahaya jadi dia segera pergi dan mengutus orang lain untuk menyelesaikan dekret Kaisar. Jia Yi menghampiri ayahnya dan menangis seperti gadis kecil. Jia Yi meminta bantuan ayahnya agar membantu Xiao Yuan. Namun Jia Si tidak bisa melakukan apapun. Bahkan jika dia memiliki sedikit kendali terhadap prinsip wilayah leluhur, masalah ini sudah di luar batasannya. Cahaya bintang terus-menerus membesar dan Su Qing mengendalikannya dengan sangat sempurna. Kekuatan bintang sama sekali tidak menolaknya dan Jiang Kai Feng sangat kagum dibuatnya. Su Qing membentuk segel di tangannya dan melambaikan tangannya. Gelombang bintang. Bola cahaya bintang itu melesat ke arah Jiang Kai Feng dan dengan kedua tangannya Jiang Kai Feng berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Ki mayat meledak dengan dalam jumlah yang besar. Namun Su Qing juga mendorong ki miliknya sampai pada batasnya. Setelah beberapa waktu Jiang Kai Feng mulai merasa tidak tahan. Tubuhnya diseret oleh bola cahaya bintang sejauh puluhan kilometer. Setelah merasa cukup jauh Su Qing meremas tangannya dan bola cahaya bintang meledak. Boom! Gelombang ledakan bintang menciptakan daya hancur yang luar biasa. Bahkan dalam radius 5 km semuanya hancur total menjadi debu.
Batu-batuan dan bintang di sekitarnya disapu bersih oleh gelombang penghancur yang sangat dahsyat ini. Bahkan mereka yang berada di wilayah leluhur dapat merasakan semburan aura panas dari ledakan kekuatan bintang yang sangat dahsyat. Episode sebelumnya. Bab 497 Pengakuan untuk seorang jenius. Episode berikutnya. Bab 499 Selamat. Su Qing sudah kehabisan tenaganya dan nafasnya mulai terengah-engah. Pusaran badai bintang masih terlihat jelas dari kejauhan dan mungkin akan masih dalam kondisi seperti ini selama puluhan tahun. Kekuatan serangan penuh yang ditinggalkan ayahnya yaitu Kaisar Bintang sangatlah luar biasa. Dia layak mendapatkan pujian sebagai salah satu pemilik dao terkuat sepanjang sejarah. Energi yang dipinjam terlalu ganas dan panasnya cukup membuat semua benda di sekitarnya menjadi debu. Namun dia saat ini penasaran dengan hidup dan mati Jiang Kaifeng. Di bawah kekuatan luar biasa seperti ini, jika dirinya mampu bertahan maka ini akan menjadi kekalahannya. Dari tengah badai ledakan bintang, aura dunia yang sangat kuat meledak. Jiang Kaifeng terlihat cukup berantakan dan di depannya terdapat sebuah perisai emas yang memancarkan kekuatan dunia yang sangat kuat. Perisai dunia adalah kekuatan dari dunia yang berada di bawah kendalinya. Kekuatan bintang ini sungguh sangat luar biasa dan memberikan daya hancur yang besar. Kaisar Bintang memang layak mendapatkan pujian sebagai jenius sejati. Dia bahkan dapat menciptakan dao langit bintang yang memiliki kekuatan penghancur yang melebihi batasannya. Kaf. Luar biasa. Dewa ini menginginkan kekuatan seperti ini. Teriak Jiang Kaifeng dengan keras. Dari retakan ruang hampa, aura dunia mulai menyembur keluar dan membantu memulihkan luka di tubuh Jiang Kaifeng. Su Qing sudah kehabisan tenaga dalam satu serangan ini. Namun dia sudah cukup puas dengan semua usahanya. Sepertinya ini adalah akhir dari wilayah leluhur, kata Su Qing dengan ekspresi yang sedih. Boom. Tiba-tiba dunia mulai berguncang dan petir emas mulai menggelegar di atas langit. Su Qing dan Jiang Kaifeng tahu betul dengan perubahan yang terjadi ini dan semua ini disebabkan karena prinsip dunia. Cao Yan yang membebaskan kelima binatang suci dengan kekuatan prinsip dunia terlihat sangat kelelahan. Bing hanya melihat ke atas langit dan walaupun lukanya cukup parah tetapi dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Semua orang di wilayah leluhur dapat melihat dua kata yang penuh terbentuk di atas langit. Dua kata itu memancarkan dao agung yang merupakan gelar yang diberikan prinsip dunia kepada seorang yang berhasil memurnikan kekuatan prinsip. Kaisar Darah merasa ketakutan dengan gelar yang didapatkan. Xiao Yuan dan Jia Xi melihat ke atas langit dengan senyum yang lebar. Walaupun masih samar namun mereka sudah dapat menebak apa yang dilakukan Xiao Yuan. Pemadatan dao kaisar yang dilakukan Xiao Yuan sudah selesai dan sekarang dia menggunakan dao harmonisasi siklus. Jia Xi menyuruh semua orang menjauh dari sana dan meninggalkan Xiao Yuan untuk upacara terakhir. Langit berubah menjadi sangat gelap dan aura dunia mengamuk dengan gila. Tungku emas di atas kepala Xiao Yuan perlahan masuk ke dalam tubuhnya dan berada di dalam dunia dantian miliknya. Di atas langit cahaya 5 warna jatuh ke arah Xiao Yuan dengan momentum yang luar biasa. Xiao Yuan tidak berusaha untuk menghindarinya dan menerima semuanya dengan pasrah. Boom. Xiao Yuan terkena cahaya itu dengan sangat telak dan menciptakan lubang yang sangat dalam. Dari langit cahaya 5 warna terus menyembur dan Xiao Yuan merasakan rasa sakit yang luar biasa seolah jiwanya sedang ditekan hingga mendekati kehancuran. Jiang Kaifeng yang melihat ini dengan kesadaran ilahinya tidak menyangka kalau ada bakat lain yang cukup luar biasa. Dapat memicu cahaya pencerahan tertinggi dari pembaptisan gelar kaisar adalah prestasi yang sudah bisa dia banggakan.
Walaupun kurang dalam wawasan tetapi tempat ini dipenuhi dengan bakat-bakat seperti monster. Hal ini semakin menambah minatnya untuk menaklukkan tempat ini terlebih dahulu. Episode sebelumnya. Bab 498 Ledakan Bintang. Episode berikutnya. Bab 500 Lahirnya Kaisar Perang. Bab 500 Lahirnya Kaisar Perang. Di dalam laut kesadaran Xiao Yuan, cahaya 5 warna itu terus menyerang. Namun kekuatan 5 elemen yang terkandung dapat diserap oleh akar spiritual emas dengan sangat baik. Bentuk jiwa gagak emas juga mengalami peningkatan yang tidak sedikit. Sekarang ukurannya dapat menyaingi Phoenix dan auranya dapat disetarakan dengan binatang suci. Gagak emas juga memiliki tambahan 6 kaki dan berubah menjadi gagak emas berkaki 9 yang memiliki 2 perubahan aura kehidupan dan kematian. Pohon keabadian di dalam dunia dantian miliknya meledakkan aura elemen kayu yang memberikan perubahan besar kepada tubuh Xiao Yuan. Api suci miliknya menjadi sangat kuat dan petir emas mengamuk dengan gila. Rambutnya yang hitam berubah menjadi warna perak. Di sisi lain matanya berubah menjadi warna emas dan Sein Qi miliknya berubah menjadi Kaisar Qi yang sangat kuat. Xiao Yuan dapat melihat segala sesuatu dengan sangat jelas dan memiliki kendali penuh dalam kekuatan prinsip dunia. Nama Kaisar Perang yang baru sudah tertulis jelas di atas langit dan setelah beberapa waktu akhirnya pembaptisan Xiao Yuan selesai. Dari dalam lubang yang dalam Xiao Yuan perlahan mulai berdiri dan auranya menyembur dengan sangat gila. Tiandu melihat ke atas langit dan nama besar dari Kaisar Perang membuatnya sangat kagum. Jiasi sangat puas melihat hal ini dan tidak terkecuali kelima istri Xiao Yuan yang bahagia melihat Xiao Yuan yang baik-baik saja. Xiao Yuan mengirimkan pesan kesadaran ilahi kepada kelima istrinya dan meminta maaf sudah membuat mereka khawatir. Sekaligus dia harus berhadapan dengan musuh yang kuat dan meminta mereka untuk menunggunya. Xiao Yuan muncul di belakang mereka berlima dan mereka semua bergegas berebut memeluknya. Semua orang kecuali Jiasi berlutut di tanah dan menyembah Kaisar Perang yang baru terlahir. Salam untuk Kaisar Perang, kata semua orang dengan hormat. Xiao Yuan menatap ke bawah dan berkata, sekarang kalian tahu bahwa situasinya tidak bagus sekarang. Aku adalah Kaisar Perang pada masa ini dan mewarisi tekad dari leluhurku serta mendapatkan kepercayaan dari prinsip wilayah leluhur. Xiao Yuan menatap ke atas langit. Musuh luar saat ini sudah masuk. Mulai sekarang aku akan mengambil alih pertarungan dengannya. Untuk Kaisar Darah, aku pastikan kau akan mati di tanganku. Suara Xiao Yuan menggema di seluruh wilayah leluhur dan terdengar di telinga semua orang dengan sangat jelas. Legenda Kaisar Perang yang tak terkalahkan belum selesai. Kali ini mereka melihat pewarisnya dan kebanyakan pewaris memiliki kekuatan di atas pendahulunya. Jika Kaisar Perang yang dulu pemilik dari hukum pertempuran surga, maka Kaisar Perang yang sekarang sudah berevolusi dengan hukum siklus yang jauh lebih kuat. Kalian berlima dengarkan aku. Musuh kali ini sangat berbahaya dan jika aku membiarkannya maka wilayah leluhur akan ditelan olehnya. Sebagai salah satu kaisar bergelar itu sudah menjadi kewajibanku untuk menyingkirkan ancaman dan membawa kesejahteraan untuk wilayah leluhur. Kata Xiao Yuan kepada kelima istrinya. Suami sudah banyak berubah. Kita orang dewasa memiliki tanggung jawab. Kata Lei Yunting dengan senyum yang menawan. Benar. Suami kita tidak pernah kalah. Selesaikan dia dan pastikan kembali dengan selamat. Kami akan menunggumu dengan sabar. Kata Qin Yue dengan senyum yang hangat. Kailin, Tao Lingwan dan Jiayi mengangguk dan mendukung apapun keputusan Xiao Yuan. Melihat mereka membuat Xiao Yuan menjadi tenang. Xiao Yuan melihat ke arah Tiandu dan memberi hormat serta izin darinya untuk melangkah dalam hal besar.
episode sebelumnya. Bab 499 Selamat. Episode berikutnya. Bab 501 Taruhan.